Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fajar Pangestu dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang. Pada saat ini saya akan membahas dan menyampaikan materi tentang sistem koordinat pada CAD. Nah, pada saat kita melakukan proses menggambar, baik itu manual maupun menggunakan AutoCAD, kita tidak terlepas dari yang namanya koordinat. Dengan adanya koordinat tersebut, maka garis atau sketsa yang kita gambar akan sesuai yang kita harapkan dari segi dimensinya maupun visualnya. Itu apa itu sistem koordinat? Nah, definisi umum dari sistem koordinat itu adalah suatu titik dari perpotongan antar garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek, baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau di bumi dan dengan di peta. Berikut adalah jenis-jenis sistem koordinat. Ada beberapa macam jenis sistem koordinat, yaitu sebagai berikut. Jenis sistem koordinat sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu koordinat absolut, yang kedua koordinat relatif, dan yang ketiga koordinat polar. Kita langsung saja yang pertama, yaitu koordinat absolut. Koordinat absolut dipergunakan untuk menentukan posisi ataupun letak dari sebuah titik pada suatu bidang datar. Nah, posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal, seperti pada gambar contohnya di samping ini, dan di mana titik pusatnya berada pada titik 0, pada titik asalnya atau awalnya, yaitu titik 0. Dan garis horizontal disebut sebagai sumbu X, di mana X positif digambarkan mendatar ke arah kanan, yang sedangkan X negatif digambarkan mendatar ke kiri. Dan sementara itu garis vertikal disebut sumbu Y, di mana Y positif digambarkan ke arah atas dan Y negatif digambarkan ke arah bawah. Untuk format penulisan koordinat absolut yaitu sebagai berikut ya, yang tertera ini. Nah, ini contoh membuat koordinat absolut. Jika kita ingin membuat garis lurus ke kanan atau horizontal dengan panjang 100 mm secara koordinat absolut, maka kita akan menuliskan dengan rumus 100,0. Nah, untuk 100 itu adalah sumbu X ke arah kanan karena dia positif dengan panjang 100 mm, dan Y-nya adalah 0 karena Y-nya berasal dari titik awal atau titik asal tadi. Dan jika kita ingin membuat garis lurus ke atas atau vertikal dengan panjang 100 mm secara koordinat absolut kartesius, maka kita akan menuliskan dengan rumus 100,90 karena sumbu X-nya masih berada pada titik 100 dan 90 itu kita ke atas atau ke sumbu Y positif dengan panjang 90 mm. Selanjutnya yaitu
Koordinat relatif adalah sistem koordinat yang meletakkan suatu titik dapat dinyatakan secara relatif terhadap titik koordinat lainnya. Kita selain dapat memasukkan angka-angka koordinat absolut yang didasarkan pada titik origin, dapat pula memasukkan angka-angka koordinat relatif yang didasarkan pada titik akhir yang dimasukkan. Nah, sebenarnya koordinat relatif ini adalah koordinat inkremental untuk di mesin CNC. Sebenarnya sama saja dengan koordinat absolut. Cuman yang berbeda yaitu format penulisan dan metode perhitungannya. Nah, seperti pada gambar di samping, perbedaannya yaitu tertera pada formatnya ya. Yaitu kalau di koordinat absolut di sininya masih tetap 9 dan 8, kalau di koordinat relatif berbeda. Karena ini adalah hasil penjumlahan atau nanti pengurangan dari titik yang sudah ditentukan, begitu ya. Nah, ini contoh membuat koordinat relatif. Sebenarnya sama saja ya, masih sama dengan koordinat absolut. Jadi kita langsung next saja ya. Nah, yang ketiga adalah koordinat polar. Metode koordinat polar yaitu memperhitungkan koordinat suatu titik berdasarkan jarak terhadap titik sebelumnya dan sudut yang terjadi antara garis penghubung kedua titik tersebut terhadap garis datar yang diukur dalam arah berlawanan dengan syarat jarum jam. Nah, jadi menurut metode ini koordinat suatu titik ditentukan terhadap titik sebelumnya, bukan terhadap titik origin. Untuk memasukkan sebuah koordinat polar, masukkan jarak dan sudut yang dipisahkan dengan tanda kurung kurang lebih. Nah, tanda kurung sudut ya, mohon maaf. Dan format tulisannya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya, yang ada di samping. Nah, ini contoh pembuatannya. Jika kita ingin membuat garis lurus ke kanan horizontal dengan panjang 100 mm secara koordinat polar, maka kita akan menuliskan panjang dengan rumus add 100 terus tanda sudut kurung sudut 0. Kenapa? Karena add 100 adalah jarak dan kurung sudut 0 itu adalah sudutnya berapa derajat. Dan jika kita ingin membuat garis lurus miring atau diagonal dengan panjang 100 mm, sudut kemiringan dengan 45 derajat secara koordinat polar, maka kita akan menuliskan dengan rumus add 100 kurung sudut 45 titik. Nah, karena kita akan membuat garis lurus miring, kita misal ke arah, bukan ke arah ya, karena 45 derajat, kemiringannya 45 derajat dengan panjang 100 mm. Nah, maksudnya beritu dari format rumus ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya penggunaan sistem koordinat pada CAD. Yang pertama adalah koordinat absolut. Di koordinat absolut kita pertama ya membuka aplikasi CAD dulu ya. Jika sudah muncul menunya, kita langsung masuk ke perintah line, kemudian pencet enter, atau kita
klik kanan 2 kali, klik kanan 1 kali, maaf. Dan selanjutnya klik area sebagai titik pertama atau titik 0,0, kemudian enter. Misal pada titik asal ya, atau titik tengah pada sumbu. Dan selanjutnya tinggal masukkan angka 100,0, kemudian enter pada kolom yang tertera di CAD ya. Selanjutnya adalah koordinat relatif. Perintahnya sama persis seperti koordinat absolut. Itu dengan masuk perintah line kemudian enter. Line itu garis ya. Sebelumnya saya belum menjelaskan. Dan klik area sebagai titik pertama atau titik ke 0,0 atau titik pusat ya. Kemudian enter. Dan selanjutnya masukkan angka 100,0, kemudian enter. Nanti akan muncul garisnya secara otomatis. Sama saja sebenarnya koordinat relatif dengan koordinat absolut. Cuma yang berbeda itu format penulisannya. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah untuk penggunaan koordinat polar ya. Sebenarnya sama saja, hanya saja berbeda ketika kita masukkan kodenya atau format penulisannya ya. Karena setiap format penulisan sistem koordinat itu berbeda-beda. Kayak langsung saja ya. Yang pertama dengan memasukkan perintah line, kemudian langsung tekan enter dan klik area sebagai titik pertama atau titik 00, misal pada titik pusat ya. Masukkan atau ketik add 100 dan kurung sudut 45, kemudian tekan enter, atau kita ketik atau memasukkan add 100 kemudian tekan tombol tab. Selanjutnya tinggal kita mengetik 45 terus enter. Nanti langsung terbentuk garis dengan kemiringan sudut 45 derajat. Atau ada gambar, contoh gambar di samping ini ya. Dan terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.